Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, tentunya pada channel kita Bro Semesta. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ke-7, yang bersamaan dengan perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Saudara, sebagai orang yang beriman, tentu kita juga adalah orang yang berdoa. Kita berdoa bagi diri kita sendiri. Dan kita juga sering mendoakan orang lain yang membutuhkan doa-doa kita, yang mengharapkan doa dari kita, dan yang sering juga kita janjikan untuk kita doakan. Dan kita tahu juga, pasti ada orang lain juga yang mendoakan kita. Yesus juga berdoa bagi murid-muridnya. Yesus berdoa bagi murid-muridnya agar Bapa memelihara mereka, melindungi mereka dari yang jahat. Yesus juga berdoa bagi murid-muridnya agar mereka menjadi satu, sebagaimana Allah adalah satu. Dan juga Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Dan firman Allah adalah kebenaran itu. Yesus mendoakan para muridnya karena sebagaimana telah diramalkannya di dalam usaha pewartaan kabar sukacita, para murid akan bertemu dengan berbagai macam rintangan. Mereka akan dikejar, bahkan para murid akan dibunuh karena nama Yesus Kristus. Kita juga yang melanjutkan karya para rasul itu akan mengalami banyak rintangan dan kesulitan. Maka doa Yesus ini adalah sekaligus usaha kita yang terus-menerus untuk terhindar dari segala yang jahat, untuk menjadi satu dalam satu kawanan dari Tuhan, dan untuk dikuduskan karena kebenaran, yakni sabda Tuhan sendiri. Tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 yang kita rayakan juga pada hari ini adalah datang dan lihatlah. Berkomunikasi dengan bertemu orang-orang apa adanya. Diilhami dengan pengalaman para murid yang pertama yang bertemu dengan Yesus, yang diajak oleh Yesus sendiri untuk datang kepadanya dengan berkata, "Datang dan lihatlah." Mengajak agar orang yang dipanggil itu bergerak dan juga datang, melihat, mengalami, bertemu langsung dengan orang yang dia ingin ajak berkomunikasi. Tentang komunikasi, kita sangat bersyukur adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Namun, kita juga sadar bahwa perkembangan teknologi komunikasi, secara khusus kehadiran internet yang memberikan segala informasi yang tidak terbatas, selain menjadi berkat, bisa juga punya risiko untuk sampai kepada kesesatan. Tetapi kita menyambut dengan positif kehadiran
kemajuan alat-alat komunikasi ini untuk sebesar-besarnya dimaksimalkan bagi pewartaan kabar sukacita, bagi pewartaan kebenaran, dan tentunya keselamatan. Kita telah mengalami bahwa dengan hadirnya alat-alat komunikasi yang semakin canggih, kita banyak terbantu dalam mengefisienkan usaha komunikasi dalam berbagai hal. Bahkan dengan alat-alat komunikasi yang semakin canggih, kita dalam situasi pandemi yang sulit sekalipun masih dapat melanjutkan komunikasi secara virtual, sehingga usaha untuk tetap mewartakan kabar sukacita tidak terputus sama sekali oleh situasi yang sulit yang sedang kita alami. Namun kita menyadari dan mengalami bahwa pertemuan langsung, pertemuan manusiawi, pertemuan faktual tetap pertemuan yang terbaik. Sebagaimana Yesus yang merendahkan diri datang ke dunia, menyapa dan melihat serta mengalami pengalaman manusia yang ingin ditebusnya, juga menjadi contoh bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita juga membutuhkan dan berusaha agar pertemuan seperti ini lebih kita tunjukkan, kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan karena itulah tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun ini tetap relevan, mengajak kita untuk datang dan melihat, untuk mengalami, untuk bergaul, untuk bertemu secara hati ke hati dengan orang-orang yang ingin kita jumpai, untuk membawa kabar sukacita, untuk membawa, menyalurkan damai dan kasih bagi orang lain. Ini harapan dan doa kita pada hari Minggu Paskah ke-7 yang sekaligus adalah hari perayaan Komsos Sedunia. Semoga Tuhan menyertai kita dengan doanya untuk menjadi pewarta-pewarta dalam situasi dunia yang semakin membutuhkan pertemuan dalam bentuk kasih yang mungkin kita lakukan pada saat situasi kita seperti sekarang ini. Dan hingga di sini renungan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.